Berdoa sebelum memasak dan memasak dengan hati. Jangan lupa subscribe ya, sahabat. Assalamualaikum sahabat dapur semua, apa kabar? Semoga sahabat dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera ya. Jumpa lagi di sini bersama Wangi Pandan. Kali ini Wangi Pandan akan membagikan resep puding roti tawar yang lembut banget. Resep ini tidak menggunakan mentega, krim keju, atau bahan-bahan lain yang aneh-aneh ya sahabat, sehingga rasanya tidak enek. Bahan-bahannya mudah didapat dan cara pembuatannya juga gampang loh sahabat. Untuk bahan-bahannya sahabat dapat melihatnya di sini ya, atau di dalam kolom description. Siapkan 8 lembar roti tawar yang akan kita gunakan bersama dengan kulitnya ya sahabat. Sayang sekali jika dibuang, namun jika sahabat tidak suka dapat disisihkan ya. 75 gram gula pasir, cukup segini saja ya sahabat karena rasanya akan manis sekali. Kemudian 6 sendok makan susu kental manis, merek apa saja ya. 2 butir telur, kemudian 3 sendok makan coklat bubuk, 2 bungkus santan atau santan instan ya yang sekecil ini ya sahabat, setengah sendok teh garam, kemudian 1200 ml air yang akan kita campurkan dengan santannya ya. 3 warna agar-agar bubuk yang akan kita gunakan separuhnya saja ya, atau sekitar 2 sendok teh. Untuk satu bungkus isinya 4,5 sendok teh ya sahabat. Untuk agar-agar yang berwarna merah, di sini Wangi Pandan menambahkan pewarna makanan ya yang berwarna merah seperti ini agar warnanya lebih terang. Namun ini hanya opsional saja loh sahabat. Sedangkan bagian atasnya Wangi Pandan beri tambahan seperti ini ya, biskuit Oreo. Sahabat dapat juga menggunakan biskuit lain, atau tidak diberi juga tidak apa-apa. Kemudian untuk loyangnya Wangi Pandan menggunakan ukuran 17,5 kali 17,5 cm ya, yang jika diisi volumenya sekitar 1700 ml ya sahabat jika penuh. Pertama-tama campurkan santan dengan airnya. Jika sahabat menggunakan santan asli, pergunakan saja 1200 ml ya sahabat. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam dan aduk-aduk sebentar hingga tercampur rata ya. Setelah itu rotinya kita potong-potong terlebih dahulu ya sebelum kita blender. Nah, seperti ini ya sahabat. Kemudian akan kita blender sebagian dulu ya sahabat, agar blendernya tidak kepenuhan. Separuh dulu ya. Tambahkan gula pasir, 2 butir telur, dan susu kental manisnya ya, semuanya ya sahabat kita tambahkan di sini. Kemudian sebagian dari santan dan 1 sendok teh vanili ya. Blender hingga seluruh adonan ini menjadi lembut ya sahabat. Di sini akan terlihat titik-titik berwarna coklat jika kita menggunakan bagian kulit dari rotinya tadi ya sahabat. Kemudian lanjutkan dengan sisanya ya, roti dan sisa santannya. Setelah itu campurkan menjadi satu ya sahabat, kedua bagian tadi.
Tuang ke dalam sebuah mangkuk atau wadah dan kita aduk-aduk hingga benar-benar tercampur rata ya. Kemudian kita buat lapisan pertama ya. Tuang sebanyak 550 ml sampai 600 ml saja ya untuk lapisan yang pertama yang berwarna coklat. Nah, seperti ini ya sahabat. Lalu tuang sedikit di sebuah mangkuk kecil dan kita tambahkan agar-agarnya agar agar-agarnya tidak menggumpal ya pada saat kita campurkan nanti. Agar-agar yang berwarna coklat sebanyak 2 sendok teh ya. Kemudian aduk-aduk dan pastikan tidak ada yang menggumpal ya sahabat, hingga benar-benar halus adonan ini. Seperti ini ya. Setelah itu campurkan di dalam adonan yang pertama tadi ya sahabat, bersama dengan coklat bubuknya. Untuk coklatnya dapat dicampurkan dengan sedikit adonan kembali ya, agar benar-benar tercampur rata seperti ini ya sahabat, dan tidak menggumpal. Setelah kita campurkan, aduk kembali adonan ini hingga benar-benar rata ya. Adonan ini akan sangat kental ya sahabat pada saat telah matang nanti, karena coklat bubuknya membuat adonan ini menjadi kental. Kemudian rebus, jangan lupa diaduk-aduk ya sahabat. Gunakan api kecil agar tidak gosong. Nah sahabat, sebelumnya bantu Wangi Pandan untuk membangun channel ini ya dengan cara subscribe. Karena menurut dari keterangan YouTube yang Wangi Pandan terima seperti ini, ada beberapa pemirsa yang lupa subscribe channel ini. Jangan lupa ya sahabat, bantu Wangi Pandan ya. Subscribe itu gratis lama-lamanya kok sahabat. Terima kasih ya sebelumnya. Baiklah, kita lanjutkan kembali ya. Setelah meletup-letup seperti ini, adonan siap untuk dituang ke dalam cetakan ya sahabat. Tuang adonan dan kemudian ratakan bagian atasnya ya sahabat. Seperti ini ya. Kemudian buat lapisan kedua ya yang berwarna merah. Ukurannya sama ya sahabat, sebanyak 550 ml atau sampai 600 ml saja ya. Tambahkan 2 sendok teh agar-agar yang berwarna merah dan aduk-aduk terlebih dahulu seperti ini agar tidak menggumpal. Kemudian baru kita campurkan ke dalam adonannya ya. Di sini Wangi Pandan akan menambahkan pewarna merah ya sahabat, agar warnanya lebih menyala atau lebih terlihat ya. Nah seperti ini ya sahabat warnanya setelah diberi tambahan pewarna merah. Kemudian rebus kembali. Adonan ini sama ya sahabat seperti yang pertama tadi. Aduk-aduk dan gunakan api kecil saja hingga meletup-letup seperti ini ya sahabat. Setelah meletup-letup, adonan ini langsung kita tuangkan ke adonan lapisan yang pertama tadi ya sahabat. Nah seperti ini ya. Kemudian ratakan bagian permukaannya. Kemudian lapisan yang ketiga ya sahabat yang berwarna putih. Tuang adonan sebanyak 550 ml sampai 600 ml saja ya. Dan tambahkan 2 sendok teh agar-agar putih. Dan beri sedikit adonan agar tidak menggumpal. Setelah itu campurkan kembali ke adonannya. Dan kemudian kita rebus ya sahabat.
Kembali kita rebus adonan menggunakan api kecil dan diaduk-aduk hingga mendidih dan meletup-letup ya sahabat. Nah seperti ini ya, kembali meletup-letup adonannya. Kemudian kita tuangkan kembali ke atas permukaan adonan yang berwarna merah dan ratakan kembali permukaannya. Kemudian tambahkan biskuit dan kita atur posisinya ya sahabat sesuai selera saja. Setelah itu jangan lupa ditekan-tekan biskuitnya agar bagian bawahnya melekat atau terbenam di bagian agar-agarnya ini ya sahabat. Nah seperti ini ya, kemudian diamkan hingga benar-benar dingin. Setelah dingin, sahabat dapat mengeluarkan agar-agar ini dari cetakannya ya, karena bagian samping-sampingnya tidak akan lengket pada cetakannya ya sahabat. Keluarkan adonan dengan cara dibalik ya sahabat. 2 kali seperti ini ya. Setelah itu kita potong sesuai dengan selera kita. Dan agar-agar roti ini atau puding roti ini siap untuk disajikan. Dan lebih enak lagi jika disajikan dingin-dingin setelah kita simpan di dalam lemari es. Nah sahabat, terima kasih banyak ya telah menyaksikan video ini. Jika ada pertanyaan silahkan ketik di kolom bawah ya sahabat. Terima kasih sahabat.